Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di kantornya Samsung Indonesia buat menghadap ke raja terakhir Galaxy. Siapa dia? Bukan Samsung Galaxy S25 Ultra yang punya satu layar ini. Bukan Galaxy Z Fold 7 yang punya dua layar kayak gini. Tapi Galaxy Z Trifold yang layarnya bisa dilipat 3. Jadi selebar ini. Inovasinya makin gila aja ya. Trifold ini emang bukan HP lipat 3 pertama di dunia ya. Udah ada Huawei Mate X-T yang pernah kita bahas juga sekitar setengah tahun lalu. Tapi walaupun judulnya sama-sama lipat 3, Samsung tetap punya caranya sendiri biar si Trifold ini kerasa beda. Banyak ide baru yang bikin dia kerasa lebih masuk akal buat pemakaian sehari-hari. Misalnya, dari cara melipat layarnya pun udah beda aliran. Di Huawei, semua layarnya ada di satu sisi aja di bagian depan. Sementara di belakang ketutup full sama back cover. Kalau kedua engselnya dilipat, bentuknya zigzag kayak huruf N atau Z, tergantung liatnya gimana. Nikmatnya cara lipat Huawei, kita menang banyak. Bisa dapat mode 1 layar, 2 layar, 3 layar, 3-in-1. Tapi sistem gini juga punya kelemahan gede yang ngeri. Karena layarnya jadi rawan lecet. Tipenya kan full lipat, jadi bahannya harus lembut semua. Paling bahayanya di bagian sudut lipetannya ini yang nggak punya proteksi kecuali dari casing bawaan Huawei-nya. Nah, Samsung Trifold dia punya ide lain yang bikin layarnya itu mau saya tonjok, mau saya tekan kuat-kuat pakai jempol, mau saya scrollnya pakai emosi, mau saya ketok-ketokin kayak gini, gesek-gesek, dia nggak masalah. Tipe layarnya keras, Gorilla Glass Victus Ceramic 2. Itu sama kerasnya kayak layar HP yang flagship batangan. Layar depannya ini emang kepisah ya dari sistem 3 layar di dalamnya yang lembut ini, yang berlindung di dalam lipatannya. Jadi bisa dibilang Samsung Trifold ini sebenarnya punya 4 layar ya, bukan bener sih Trifold itu 3 lipatan, tapi layarnya ada 4. Ada 3 yang lembut di bagian dalam dan 1 yang keras di bagian luar. Jadi dari luar itu dia kelihatan keras, tapi sebenarnya dalamnya tuh lembut. Ngomong-ngomong soal layar dalamnya ini, cara buat ngebuka atau ngelipetnya juga beda. Di Huawei, dia bisa ditarik lurus, buka tutup, macam per atau pegas. Kalau dilipat jadi bentuk zigzag, huruf Z atau N. Kalau di Samsung, bukanya harus step by step, harus sesuai urutan. Dari bagian belakangnya ini, baru satunya lagi, nggak bisa dibalik-balik. Kalau engselnya kita lipat semua, dia bisanya ngebentuk huruf U atau N juga sih, tapi N yang kecil. Ini Galaxy Z atau Galaxy U sih? Cara tutupnya juga nggak bisa sembarangan, harus ikutin aturan yang tadi, tapi dibalik. Kalau tadi kanan dulu, terus kiri. Kalau ini harus kiri dulu, baru kanan, baru bisa ketutup. Kalau kita lipat dari kanan dulu, HP-nya bakal nolak. Di layarnya bakal muncul peringatan dan dia juga bakal getar kenceng suruh kita stop. Desainnya emang gitu bos, jangan dipaksa. Engsel kirinya udah dibikin serapat mungkin dan engsel kanan udah dikasih ruang lebih biar bisa meluk layarnya dengan erat. Biar pas ditutup tuh bener-bener kerasa pas, nggak ada rongga lagi, lebih efisien. Jadi nilai plus dari Samsung Trifold ini, dia punya 1 layar yang keras di luar dan 3 layar di dalam. Jadi rasanya lebih menang banyak aja, dapat 4 layar. Apakah menang total? Enggak juga sih, dia juga punya sisi minusnya. Beda dari Huawei Mate X-T yang bisa dipakai 3 mode layar sekaligus, 1, 2, 3. Di Samsung karena cara lipat yang kaku tadi, kita nggak bisa pakai mode 2 layar aja. Layar kotak yang kayak Z Fold biasa gitu, nggak bisa. Jadi kita harus milih mau mode 1 layar yang ukurannya 6,5 inci ini kayak HP biasa, atau kita buka dan aktifin mode 10 incinya yang ala-ala tablet, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau dia di mode 1 layar kayak HP biasa, full kelipat gini, tebelnya di 12,9 mm. Itu lumayan bongsor kalau dibanding HP batangan biasa kayak S25 Ultra yang tebelnya di 8,2 mm. Tapi kalau kita bandingin sama HP-HP foldable dulu yang buat kita biasa macam Z Fold 4 atau Z Fold 5, Trifold ini malah lebih tipis loh. Padahal punya layar yang lebih banyak.
Soalnya Samsung udah ngepres ketebalan tiap sisinya jadi kurang lebih 4 mm doang, ada yang 3,9, ada yang 4, ada yang 4,2, biar total tebelnya tuh jadi tetap enak buat dipegang. Bahan juga nggak pakai kompromi, tetap premium, framenya aluminium, engsel titanium, back covernya campuran ceramic fiberglass. Bobotnya juga termasuk berat kalau kita bandinginnya sama HP biasa, ini di 309 gram, tapi kalau kita bandingin sama tablet yang ukuran layarnya mirip, ini sangat enteng. Dia cuma setengahnya doang dari tablet yang rata-rata beratnya itu 500 sampai 600 gram. Jadi ada banyak cara buat ngelihat inovasi Samsung ini ya. Anda mau bandingin sama HP batangan kah? Atau foldable biasa? HP lipat 3 yang lain? Atau tablet? Atau nggak usah dibanding-bandingin. Cukup kagumin aja kalau ada barang yang bentuknya kayak HP normal gini, tapi dia bisa berubah jadi barang segede tablet. Dan cara pakainya juga benar-benar beda kalau digabungin sama softwarenya Samsung. Yang paling saya suka, di Trifold ini udah built-in Samsung DeX. UI yang cara pakainya udah kayak laptop atau komputer. Biasanya sistem kayak gini cuma ada di tablet aja yang layarnya gede. Jadi dia cocok buat software ala-ala desktop, atau di HP juga bisa, tapi harus dikonekin ke layar yang lebih gede. Kalau Trifold ini HP layar juga udah gede, jadi ngapain cari monitor atau display yang eksternal yang gede? Dia udah bisa juga dong langsung aktif sistem DeX. Sini nih pilihannya nih, udah hidup nih. Kita bisa langsung kontrol pakai touchscreen-nya, pakai jari, atau bisa connect ke keyboard Bluetooth, mouse, dan udah jadi tuh tempat kerja ala-ala laptop. Yes, kalau mau ngetik lebar, kita bisa pakai mode portrait biar dokumennya kelihatan panjang. Kalau mau ngetik sambil multitasking, bisa landscape, terus multi-window, buka sumber atau apa. Sekreatifnya aja. Mau pakai 3 aplikasi sekaligus biar berasa ada 3 HP, monggo. Mau banyak-banyakan Windows kayak di komputer, ngabisin RAM, sok lah. Layar lebar bikin info dalam HP-nya juga jadi lebih banyak. Mulai dari sistem file atau info konten pas kita lagi nonton, baca lebih lega, semuanya lebih wah. Anda udah tau lah faedah layar gede. Dan asiknya lagi, pas kita udah selesai kerja, Trifold-nya bisa dilipat lagi. Pakai HP-nya kayak biasa lagi, tanpa perlu takut kalau layar lipatnya gampang bolong. Keren nggak sih? Ini idenya Samsung. Buat speknya sendiri singkat saja karena dia ini mirip kayak Galaxy Z Fold 7. Prosesornya Snapdragon 8 Elite, RAM-nya 16GB, internalnya setengah tera, kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, telefoto 10 megapiksel, bisa zoom optical 3 kali. Udah tahan air IP48, jadi kalau nyemplung dia bisa, terus baterainya juga termasuk gede buat Samsung di 5600 mAh. Ngecasnya bisa sampai 45 watt dan chargernya udah termasuk paket penjualan yang setebal ini saudara-saudara. Jadi udah lebar, tebal, terus dapat charger dan kita juga dapetin casing. Bukan sini casingnya. Oh banyak ya kotaknya ya. Oh ini jarang-jarang, biasanya cuma kabel aja. Ya ini ada casingnya. Terus ada, ya ini aja sih casingnya kayak gini aja. Ada protektornya juga. Padahal nggak harus diprotek layar. Kesan pertama saya buat Trifold ini, dia benar-benar berasa bisa dipakai ya. Dari sistem buka tutupnya yang lebih aman, sampai ke software DeX yang maksimalin layar gedenya. Kalau Huawei kemarin kan kesan saya lebih soal simbol status, kemewahan. Huawei Indonesia juga hebat, berani jual resmi di Indonesia. Sementara buat Samsung Galaxy Z Trifold ini, masih belum ada kepastian soal apakah dia bakal masuk resmi ke Indonesia atau enggak. Karena sampai sekarang cuma berapa negara ya? Korea, Singapura, Taiwan, Uni Emirat. Kalau nggak salah cuma 5 negara yang baru masuk, dan di Singapura pun, kata Effendi, cuma member VVIP-nya doang yang bisa beli. Jadi yang paling banyak itu sekarang ada di Korea. Kalau misalnya pengen cepat-cepat nikmatin teknologi yang generasi pertama aja udah kayak gini ya dari Samsung ya, atau ini hasil pengalaman Samsung yang udah serius di HP foldable, udah 7-8 tahun main di kelas foldable, ya ini langsung bisa bikin yang sematang ini sih rasanya sih. Kalau misalnya nggak sabar bisa langsung Korea. Karena yang bisa beli HP ini kayaknya buat ke Korea lumayan gampang ya.
atau enggak, atau just tip atau titip teman yang banyak kenalan. Kalau di Indonesia belum tahu. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Salah. Nah, ya. Masuk kantong bisa nih. Set. Kayak biasa ya.